Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Amalia, Prodi Agroindustri, Angkatan 31 Kelas B. Baiklah, di sini saya akan menjawab ringkasan pertanyaan dari mata kuliah praktikum peralatan industri. Pertanyaan yang pertama yaitu menyebutkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan proses pengelasan. Nah, alat yang digunakan yaitu ada beberapa macam: mesin las, kabel massa, klem massa, kabel elektroda, mistar, roll meter, sikat kawat, dan palu terak. Sedangkan bahan yang digunakan ada dua, yaitu benda kerja dan elektroda. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan kode pada bahan yang telah diperlihatkan. Bagian A yaitu RD 460 2,6 dikali 350 mm. Maksud dari RD 460 yaitu medium rutil atau biasa disebut dengan jenis selaput kawat las. Sedangkan 2,6 yaitu diameter kawat las. 350 mm yaitu panjang kawat las. Bagian B yaitu RD 460 2,0 dikali 300 mm. Maksud dari RD 460 yaitu medium rutil atau biasa disebut dengan jenis selaput kawat las, sedangkan 2,0 yaitu diameter kawat las. 300 mm yaitu panjang kawat las. Bagian C yaitu RD 460 E6013. Maksud dari RD 460 yaitu medium rutil atau biasa disebut dengan jenis selaput kawat las, sedangkan E6013 merupakan jenis elektroda. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, menyebutkan nama dan menjelaskan fungsi APD yang telah digunakan pada proses pengelasan. Yang pertama, pakaian kerja las atau apron. Pakaian kerja las adalah pakaian yang dapat melindungi seluruh bagian tubuh dari panas dan percikan las. Selain itu, terdapat apron sebagai tambahan apron dada dan apron lengan. Ini terbuat dari bahan kulit. Karena jika dari kain biasa, maka pakaian akan lubang. Hal itu disebabkan tingginya temperatur percikan las. Yang kedua yaitu sarung tangan las atau welding gloves. Welding gloves atau sarung tangan las adalah sarung tangan yang memang khusus dibuat untuk proses pekerjaan las. Bahan sarung tangan las terbuat dari kulit atau bahan sejenis asbes dengan kelenturan yang baik. Welding gloves berfungsi untuk melindungi kedua tangan dari percikan las atau spatter dan panas material yang dihasilkan dari proses pengelasan. Adapun yang ketiga yaitu sepatu las atau safety shoes. Sepatu las adalah sepatu yang terbuat dari kulit
dan bagian depan sepatu terdapat sebuah plat baja yang berfungsi untuk melindungi kaki dari kejatuhan benda, seperti benda yang berat dan benda yang tajam. Selain itu, karena bersifat isolator, sepatu ini juga dapat melindungi dari bahaya sengatan listrik. Sedangkan yang keempat yaitu helm las atau topeng las. Helm las ini mempunyai fungsi untuk melindungi bagian wajah dari percikan las, panas pengelasan, dan sinar las ke bagian mata. Sedangkan topeng las ini terbuat dari bahan plastik yang tahan panas. Selain itu terdapat kaca yaitu berwarna bening dan hitam yang berfungsi untuk melindungi mata dari bahaya sinar tampak dan ultraviolet saat melakukan pekerjaan pengelasan. Kaca las listrik mempunyai pengkodean nomor. Semakin besar ukurannya, maka densitas atau kegelapan kaca tersebut juga semakin tinggi. Nah, jika kita dapat menyelesaikan yang cocok dengan kondisi mata kita, selain itu juga ukuran ampere yang digunakan, karena ampere yang besar akan menimbulkan cahaya yang lebih terang. Selanjutnya yaitu masker las. Masker las berfungsi sebagai alat pelindung pernapasan dari bahaya asap las, karena asap las berbeda dengan asap biasa. Asap las ini merupakan hasil pembakaran dari bahan kimia untuk perlindungan lasan dan juga pembakaran atau pelelehan dari material lasan. Oleh karena itu, asap las ini hampir seperti serbuk, bersih, dan sangat membahayakan alat pernapasan kita. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat yaitu sebutkan tipe pengelasan yang dijelaskan pada video tersebut dan jelaskan bagaimana tekniknya. Yang pertama yaitu sambungan lurus. Adapun tekniknya, penarikan busur dengan tinggi atau panjang busur kira-kira sama dengan diameter elektroda, hingga lebar kawah las menjadi kurang lebih 2 kali diameter elektroda sebelum menarik busur. Untuk yang bisa menggunakan tangan kanan, penarikan busur dilakukan dari kiri ke kanan, sedangkan untuk yang menggunakan tangan kiri, penarikan dari kanan ke kiri. Elektroda membentuk sudut 70-80 derajat searah gerakan pengelasan, dan ini dinamakan sudut elektroda untuk mengontrol jalur pertahanan lebar kawah las kurang lebih 2 kali diameter elektroda. Metode yang kedua yaitu metode zigzag. Perhatikan kriteria benda kerja yang diminta. Persiapkan peralatan las busur manual yang akan digunakan, meliputi rangkaian las busur, alat bantu, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya, persiapkan bahan yang akan dilas, baik pelat yang akan dilas maupun elektroda lasnya. Selanjutnya, pembersihan permukaan bahan dari kotoran berupa cat, karat, dan oil atau gemuk, serta menghilangkan bagian tepi atau ujung yang tajam. Selanjutnya, mengatur besarnya arus sesuai dengan kebutuhan dan jenis serta diameter elektroda yang akan digunakan.
Kemudian menjepit ujung elektroda yang tidak berselaput pada pemegang elektroda. Selanjutnya, mengatur atau meletakkan benda kerja pada posisi yang benar. Untuk jalur posisi tegak, benda kerja dijepit pada tiang meja las, kemudian dihidupkan mesin las. Selanjutnya, membuat jalur las posisi tegak arah turun dimulai dari ujung atas dengan memperhatikan hal-hal yaitu pada penyalaan awal. Sudut elektroda 90 derajat dan sudut samping elektroda 90 derajat. Setelah mencair, elektroda ditarik arah turun dan sudutnya diturunkan menjadi 70-80 derajat. Sudut samping tetap 90 derajat. Gerakan atau ayunan elektroda zigzag kurang lebih 30 mm sebelum mencapai tepi sebelah kanan. Beransur-ansur sudut elektroda dikurangi. Hal ini diperlukan agar lebar jalur konstan. Selanjutnya yaitu membuat jalur las posisi tegak arah naik. Dimulai dari ujung bawah dengan memperhatikan hal-hal pada penyalaan awal. Sudut elektroda 90 derajat dan sudut samping elektroda 90 derajat. Setelah mencair, elektroda ditarik arah turun dan sudutnya diturunkan menjadi 70-80 derajat. Sudut samping tetap 90 derajat. Selanjutnya, setelah pembuatan jalur las selesai, bersihkan seluruh terak dan percikan las dari seluruh permukaan dan bandingkan hasilnya dengan kriteria yang telah diminta. Apabila ada aspek yang diukur belum dapat mencapai atau memenuhi kriteria minimum, hendaknya dikonsultasikan dengan pembimbing cara mengatasinya. Metode ketiga yaitu teknik pengelasan spiral. Metode teknik pengelasan spiral ini bisa dilakukan dengan membuat alur putaran dengan waktu yang konsisten. Tingkat kesulitan dari teknik pengelasan ini bisa dibilang sedang atau menengah, karena kita harus menyesuaikan waktu jeda saat memutar obor las yang konsisten. Jeda waktu pengelasan waktu tidak bisa dengan kata-kata, karena ini menyangkut feeling masing-masing. Kalau digambarkan bisa dipakai acuan nafas, jadi buat nafas yang teratur dan ikuti dengan alur pengelasan ini. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, pertanyaan yang kelima, yaitu sebutkan risiko yang mungkin terjadi apabila kita melakukan proses pengelasan. Baiklah, kita jawab pertanyaannya. Risiko yang pertama yaitu cahaya dan sinar yang berbahaya selama proses pengelasan. Akan timbul cahaya dan sinar yang dapat membahayakan juru las dan pekerja lain yang ada di sekitar pengelasan. Yang kedua, arus listrik yang berbahaya. Yang ketiga, debu dan gas dalam asap las. Yang keempat, bahaya kebakaran. Dan yang terakhir, bahaya jatuh. Itulah tadi ringkasan pertanyaan yang telah diberikan kepada kami, Praktikum Peralatan Industri. Saya Reski Amalia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim World PLP, Laboratorium Agroindustri Politeknik Pertanian Negeri Pangkep. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.